Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Microsoft Publisher. Apa itu Microsoft Publisher? Fungsinya apa saja, kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana cara pengoperasiannya. Insya Allah akan kita bahas hari ini ya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Microsoft Publisher ya. Apa itu Microsoft Publisher? Microsoft Publisher ini adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office. Kita sudah pahami ya bab sebelumnya bahwa Microsoft Office itu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, dan yang akan kita bahas kali ini adalah Microsoft Publisher. Di mana gitu ya, Microsoft Publisher ini digunakan untuk kegiatan desktop publishing. Apa itu? Yaitu aplikasi entry level, yaitu tingkat pertama. Jadi penekanannya itu ditempatkan pada halaman tata letak dan desain. Artinya di Microsoft Publisher ini kita akan melihat tingkatan awal bagi pemula yang akan membuat desain-desain berupa koran, brosur, majalah, kartu nama gitu ya, kartu ucapan, poster, mading, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian ingin membuat yang seperti itu, tetapi karena kita pemula gitu ya, maka Microsoft Publisher ini adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena ada desktop publishing tadi, di mana dia itu tingkat pemula. Kalau kita mau membuat tadi ya, salah satu di antara yang tadi Ibu sebutkan, kalian tinggal klik aja. Nanti sudah ada template-nya. Template itu adalah model-model desain yang memang sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen yang bentuknya horizontal, vertikal, dan lain sebagainya, nah itu tinggal pilih saja gitu ya. Nah itu yang disebut dengan Microsoft Publisher. Nah apa fungsinya? Tadi Ibu bilang fungsinya itu dia itu memiliki desain template ya. Jadi model-modelnya itu sudah ada, sudah disediakan. Jadi kita itu tinggal mengedit aja, mau diapakan gitu ya, ditambahkan gambar kah, atau ditambahkan tulisan-tulisan gitu ya, dan lain sebagainya itu silahkan gitu ya. Nah ini dikatakan tadi cocok untuk pemula yang dia ingin melakukan usaha bisnis. Kalau kalian misalkan nanti ya sudah lulus sekolah ternyata pengen membuka usaha sendiri. Nah, bagaimana misalkan mau desain untuk kebutuhan, misalkan mau buat brosur lah, kartu nama. Nah, ini bisa melalui Microsoft Publisher ini. Nah, itu ya yang dimaksud dengan pengertian dan fungsi dari Microsoft Publisher. Ada kelebihan Microsoft Publisher, ada juga kekurangan Microsoft Publisher. Nah, jelas ya, segala sesuatu itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, Microsoft Publisher ini yang tadi Ibu bilang ya, kelebihan yang pertama itu dia memiliki berbagai macam template. Template itu tadi kan model-model desain yang sudah memang ada di komputer kita. Jadi kita tinggal milih aja mau yang mana sesuai dengan kebutuhan. Kartu nama, misalkan desainnya ada macam-macam, kita tinggal pilih saja gitu ya. Nah, yang kedua, tersedia berbagai macam efek edit gambar. Nah, walaupun desainnya itu sudah ada, ternyata kita masih bisa mengedit gambar tersebut. Apakah memang misalkan mau dimasukkan gambar baru, atau misalkan mau dipotong gitu ya, gambarnya itu setengah dan lain sebagainya itu bisa. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, hasil desain ini dapat dicetak maupun disimpan ke berbagai format. Jadi, nanti kalau kalian sudah selesai misalkan ya mengedit gambarnya, membuat tulisannya gitu kan. Terus kita akhirnya mau cetak, kita simpan dulu di berbagai format. Itu bisa saja misalkan kalau kita misalkan mau formatnya di Word gitu ya, nanti jadi akhirnya di kertas HVS gitu ya, atau misalkan mau disimpan di kertas Concord dan lain sebagainya itu boleh. Terus juga hasil desainnya dapat dikirim melalui email. Jadi kalau misalkan kita itu usaha atau kita sudah membuat, ternyata kita mau lihatkan ke eh, kalau kita kerjakan ada atasan gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang masih sekolah, kalian buat seperti ini gitu ya. Terus mau dicetak untuk acara sekolah karena BDR gitu ya, maka kalian
Misalkan dikirimlah melalui email, gimana ini sudah bagus apa belum? Kan seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah hasil desain itu dapat disimpan di online storage gitu ya. Artinya di tempat penyimpanan hard disk. Hard disk itu kan penyimpanan internal ataupun eksternal itu bisa. Baik diakses kapan saja dan di mana saja itu bisa. Jadi kalau misalnya kita mau mengaksesnya di Bogor bisa gitu kan asal ada internetnya aja gitu ya. Terus ternyata kita lagi main ke Sukabumi, kita mau akses sana ya bisa juga. Jadi kapanpun di mana saja itu bisa diakses. Itu kelebihan dari Microsoft Publisher. Sedangkan kekurangannya gitu ya, itu adalah yang pertama bahwa Microsoft Publisher ini untuk versi aslinya memang tidak gratis, artinya memang harus berbayar gitu ya. Kalau kita mau gratis ya bisa, hanya saja gitu ya, itu disebutnya bajakan, walaupun nggak masalah sih sebetulnya boleh-boleh saja ya bisa kita pakai itu gitu ya. Tapi kalau kita mau yang asli, yang lebih bagus, ya memang itu berbayar gitu kan. Nah, yang kedua, bagi pengguna Photoshop gitu ya atau Corel Draw itu kan sama ya, itu juga desain gitu ya. Itu kan kita bisa terserah yang kita inginkan gitu ya. Mau seperti apa, mau gimana nya. Nah, kalau Microsoft Publisher ini ada keterbatasan dan ketersediaan template. Karena tadi misalkan ya, template-nya kan sudah ada gitu. Kita memilih satu template yang ini gitu kan. Nah, karena sudah didesainnya dari sana gitu ya, template-nya sudah ada, maka kita nggak bebas untuk merubah si template itu. Hanya bisa tadi memasukkan gambar saja atau mengedit gambarnya. Tetapi template-nya misalkan vertikal atau horizontalnya udah nggak bisa karena memang sudah disesuaikan dengan template tersebut. Hanya saja gitu ya tadi gue bilang kan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu salah satu kekurangannya. Kalau kita misalkan memang sudah jago gitu ya, karena kan tadi katakan entry level. Microsoft Publisher ini untuk pemula. Kalau kita memang udah lebih hebat gitu ya, terus kita menggunakan Photoshop dan CorelDRAW, nah itu juga akhirnya kita bisa lebih berkreasi. Nah, seperti itu ya kekurangan dari Microsoft Publisher. Walaupun ada kekurangan, tetap kelebihannya juga banyak gitu ya. Jadi kalau kita pemula dan kita memang mau mencoba gitu ya, nah Microsoft Publisher ini adalah salah satu pilihan kita. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih cara pengoperasian Microsoft Publisher. Nah, ini Ibu kasih dasar-dasarnya saja ya, karena nanti kalian harusnya bisa mengembangkan sendiri. Biasanya komputer itu bisa karena terbiasa. Artinya kalau misalnya kita sudah punya dasarnya, insya Allah pengembangannya akan bisa. Nah, dasar yang harus kita pahami, ini udah otomatis yang pertama bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Publisher. Yang pertama, kalian klik Start ya, adanya di mana? Di bagian kiri bawah. Itu kan all program tuh, semua aplikasi ada di situ. Kalian cari Microsoft Office Publisher. Kalau kalian susah mencarinya karena banyak aplikasi gitu ya di komputernya, maka kalian tinggal tulis aja di search Microsoft Publisher, maka akan langsung keluar tampilan seperti itu. Kalau sudah keluar, tinggal diklik. Kalau sudah diklik, nanti lihat yang sebelah kanan. Nah, di gambar itu akan keluar tuh banyak ya My Templates. Artinya Microsoft Publisher ini memiliki template yang sangat banyak. Nah, itu cara mengaktifkannya. Jadi mudah ya. Klik Start atau All Program, pilih Microsoft Office Publisher. Setelah itu, klik OK. Bagaimana cara membuat dokumen baru? Nah, setelah kita tahu tadi cara mengaktifkan Microsoft Publisher, maka kan yang keluar tampilannya adalah My Template-nya banyak ya di Microsoft Publisher itu. Nah, kita mau buat apa? Misalkan tadi mau buat kalender, atau mau buat kartu nama, brosur, misalkan kayak gitu ya, atau misalkan kita mau buat majalah, koran. Nah, itu kita tinggal dipilih saja. Kan banyak tuh ya di gambar nomor satu, kalian pilih kan ada banner, browser, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah dipilih, anggaplah kita akan coba untuk membuat misalkan majalah anak gitu ya. Nah, ini lihat di sebelah kanan, gambar berikutnya adalah kita akan memilih, misalkan tadi sudah memilih kan, kita akan membuat katalog gitu ya, atau tadi akan membuat majalah gitu. Nanti akan keluar apa namanya template-nya. Apakah template-nya itu macam-macam nanti.
Nah, ketika kita mau ngambil salah satu, Ibu contohkan di sini newsletter gitu ya. Artinya kita akan membuat majalah untuk anak-anak. Nah, diklik tuh yang newsletternya yang paling bawah gitu ya, itu tinggal pilih saja, nanti akan keluar tuh sebelah kanannya macam-macam template-nya. Nah, kita mau pilih yang mana? Oh, kita mau pilih yang Kids Wolf ya. Nah, itu untuk membuat majalah anak. Nah, itu kan template-nya sudah terlihat ya. Ada 3 kolom, di atasnya ada gambarnya. Itu sudah template aslinya, desainnya seperti itu. Nanti yang bisa kita rubah adalah tulisannya, gambarnya. Tadi Bu bilang ya, bagaimana cara memasukkan gambar. Nah, seperti itu ya. Setelah dipilih, tadi misalnya kita sudah milih ya, yaitu di sini nih, yang seperti ini newsletternya sudah dipilih. Nah, kalau sudah dipilih, kalian lihat. Nah, di sini ada new-nya, next-nya gitu ya. Nah, kalian tinggal diklik saja next-nya ini. Kalau sudah diklik next-nya, nanti kita atur nih formatnya. Mau color-nya warnanya apa, tulisannya apa, size-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita pilih sampai sini, ini sudah mulai diformat ya oleh kita sendiri. Setelah kita format tadi, gitu ya, berarti kan kalian udah di format tuh colornya, fontnya, size-nya, dan lain sebagainya. Tinggal diklik created. Nah, setelah itu muncullah template yang sudah kita gunakan tadi. Nah, itu mudah ya cara membuat dokumen baru. Caranya tadi klik file, klik new, nanti pilih template yang kita gunakan kayak gitu ya. Terus klik create. Setelah itu, oke, selesai. Bagaimana cara memasukkan gambar? Ini sama. Kalau kita pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint juga sama ya. Yang pertama, kalian lihat gambarnya. Misalkan kita akan memasukkan gambar di template yang tadi, gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah klik dulu kursornya itu di tempatnya ya. Setelah udah di tempat yang akan kita tuju itu ada gambarnya, maka klik insert, klik picture gitu ya. Nah, setelah itu ada nanti gambarnya. Kita tinggal memilih. Nah, setelah kita pilih, kita lihatnya mau milihnya ada di mana. Misalkan kan ada clip art from file gitu ya. Kita nyarinya ada di mana. Kalau ada di file berarti di file. Kalau misalnya ada di komputer kita. Nah, nanti pilih nih di sini ya. Nah, yang mana nih yang mau kita pilih kan banyak nih gambarnya. Nah, salah satu kita pilih, setelah kita pilih tinggal klik insert. Kalau sudah klik insert, nanti di yang tadi di sini nih, yang gambar yang kita mau masukkan di sini, gambar itu akan ada. Nah, kita edit lah, terserah kita mau seperti apa. Yang penting kita sudah tahu cara memasukkan gambar. Apa? Kita ulangi. Yang pertama adalah klik insert, klik picture, pilih gambar yang diinginkan, klik insert. Mudah bukan? Bagaimana cara penyimpanan file Microsoft Publisher? Sama saja sebetulnya ya dengan cara Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Klik file, nanti klik save gitu ya. Kalau kita baru berarti save as. Setelah itu simpan di mana mau kita simpannya, terserah. Apakah mau di data D ataukah mau di flash disk kita gitu ya. Boleh tuliskan gitu ya. Filenya mau apa namanya, setelah itu save gitu ya. Mudah ya. Jadi kalian sama saja gitu ya dengan yang Microsoft lain, nggak jauh beda. Itu cara men-save atau menyimpan file Microsoft Publisher. Nah, cara berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau mencetak Microsoft Publisher. Ini juga sama ya dengan Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Yang pertama apa? Klik file, klik print, pastikan apakah kita mau mengkopinya 1, 2, atau 3, apakah berbentuknya portrait atau landscape, atau mau apa gitu ya, size-nya, kertasnya itu. Nah, itu sudah dipastikan di format, tinggal klik print, selesai. Mudah ya. Demikian pembahasan Microsoft Publisher, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menambah keberkahan ilmu ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.